Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena semangat serta kebaikan Tuhan, kita boleh terpelihara sampai hari ini. Haleluya. Dan saya mau bicara berbagi tentang pengharapan orang percaya, ya, yang pengikut Kristus. Nah, pengharapan dapat sangat besar artinya bagi para jemaat yang mungkin sedang menghadapi masalah dan putus asa. Kita pasti mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kita pasti mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita, bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang dapat diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercayai. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita sudah bicara tentang pengharapan itu, maka kita akan bagi dalam ada beberapa poin. Yang pertama, siapa bilang hidup itu mudah? Atau hidup penuh kesulitan, dan itu seringkali menjadi sebab terempasnya kebahagiaan dari hidup seseorang. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang kaku, dingin dan muram karena tekanan pekerjaan yang mengubah mereka hidup seperti tanpa jiwa. Dan ini sebuah sikap hati yang baik yang ditanamkan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan adalah bekerja atau berusaha dengan pengharapan. Sangatlah penting bagi kita untuk tetap memiliki pengharapan dalam bekerja. Bukan hanya melakukannya tanpa jiwa, tanpa target, tanpa impian, dan tanpa harapan. Mengapa hal ini penting? Karena tanpa pengharapan, kita tak ubahnya seperti robot yang berjalan sesuai dengan program tanpa kerinduan apapun dalam hati kita. Tidak ada gunanya memandang dengan iman jauh ke depan jika kita tidak punya pengharapan. Nah, saudara-saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menyampaikan suatu yang penting mengenai pengharapan ini. Pada saat itu ia mengutip sebuah tulisan yang mengenai hukum Musa dalam Ulangan pasal 25 ayat 4. Kata Paulus, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik dalam 1 Korintus 9 ayat 9a. Lalu Paulus bertanya, lembutkah yang Allah perhatikan? Sekali lagi, lalu Paulus bertanya, lembukah yang Allah perhatikan? Ayatnya yang ke-9b. Lembukah, atau itu ditulis sebenarnya untuk kita? Perhatikan ayat selanjutnya. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengerik harus mengerik dalam pengharapan untuk memperoleh bagian. Ayat 10. Paulus mengingatkan bahwa kita harus membajak atau mengirik,
yang maksudnya adalah bekerja dalam pengharapan. Kalau saya bekerja, saya ingin supaya kehidupan saya itu bertambah gitu. Saya bekerja supaya anak-anak saya bisa sekolah. Ya, itu yang disebut saudara-saudara dikata Paulus di sini sebagai pengirik. Ya, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagian. Dengan kita membajak, kita bekerja, kita memperoleh bagian. Ayat 10 tadi. Bagiannya apa? Rezeki, ya. Sehingga kita memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, tetapi di sini kita perlu mengantisipasi, mengatur, memanage berkat yang ada. Ketika kita tidak tahu mengatur, maka saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita justru akan mengalami kesulitan yang besar. Nah, Paulus mengingatkan bahwa kita harus membajak atau mengirik yang maksudnya adalah pekerja dalam pengharapan. Ini merupakan sebuah pesan penting yang akan mampu membuat kita harus memiliki tujuan dalam bekerja. Bukan sekedar menyambung hidup dari ke hari tanpa harapan sama sekali dalam hati kita masing-masing. Ya. Yang kedua, kenapa banyak orang kecewa? Yang kecewa ya, akan pengharapannya sendiri. Dia sudah bekerja tidak bersyukur. Yang ada dia ngomel terus. Mungkin karena dia ngomel karena tidak cukup. Ya, tidak cukup. Sehingga dia ngomel, mengerengut. Tidak ada damai sejahtera. Ya, apalagi kalau dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Haknya Tuhan diambil. Nah, karena mereka meletakkan pengharapan di depan proses yang lain. Ya, sekali lagi, kedua, kenapa banyak yang kecewa akan pengharapannya sendiri? Karena mereka meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Saat seorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Ya, kecewa. Ya, saya sudah setia, tapi kok saya seperti ini? Padahal salah sendiri. Ujung-ujungnya pekerjaan Tuhan yang kena itu. Ya, pengharapan sejati tidak mengecewakan. Pengharapan sejati ini pengharapan yang dimaksud pengharapan sejati ini pengharapan yang terfokus. Ya. Pengharapan yang terfokus. Pengharapan terarah. Ya. Yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji. Bahkan terhadap sengsara. Sehingga apapun yang terjadi pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kembali lagi bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang memiliki pengharapan terfokus kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, mari saudara-saudara ya. Mari pengharapan kita ya. Mengenai pengharapan kita ini tidak mudah, tetapi kalau kita terarah pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Besar dan kita mengatur semua berkat Tuhan itu dengan baik dan kita punya tujuan, saya percaya apapun yang menjadi mimpi, kerinduanmu akan tercapai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.